Sampai jumpa. Halo dan selamat datang di Innovation. Saya pembawa acara Anda, Lynn Flagmeyer, dan terima kasih telah bergabung. Sekarang bagaimana jika kopi Anda dan bahkan bahan-bahan dalam makanan Anda ditanam di laboratorium? Perusahaan-perusahaan Israel menggunakan bioteknologi dan AI untuk menciptakan kembali makanan di tingkat molekuler, memindahkan produksi dari pertanian ke laboratorium. Malam ini kita akan membahas tentang bioteknologi, tapi pertama-tama berita utama kita. Semua ilmu pengetahuan tentang anggur merah tanpa anggurnya. Bioharvest Sciences merekayasa senyawa dari buah anggur tanpa alkohol, gula, atau budidaya pertanian. Shekel yang kuat di Israel menambah tekanan pada para eksportir, tepat saat perusahaan teknologi besar memangkas ribuan pekerjaan dan melakukan restrukturisasi untuk era AI. Dan setelah sebuah laporan menuduh Meta diam-diam menambahkan pengenalan wajah ke kacamata pintarnya, perusahaan Mark Zuckerberg kini telah menghapus sistem tersebut. Sekarang bagaimana jika masa depan pertanian sama sekali tidak melibatkan lahan? Sebuah perusahaan bioteknologi Israel sedang menumbuhkan bahan-bahan nabati bernilai tinggi di dalam bioreaktor dengan tujuan mengubah cara kita memproduksi produk kesehatan, nutrisi, bahkan farmasi. Sambil hanya menggunakan sebagian kecil lahan dan air yang dibutuhkan oleh pertanian tradisional. Untuk informasi lebih lanjut, saya sekarang bersama CEO Bioharvest, Zaki Rehaf. Zaki Rehaf, terima kasih banyak sudah bergabung bersama saya hari ini. Pada dasarnya Anda menumbuhkan senyawa dari tanaman. Apakah Anda juga masih menumbuhkan tanamannya di laboratorium atau hanya fokus mengekstrak molekulnya saja? Tidak. Kami tidak menumbuhkan tanaman apapun. Kami tidak membudidayakan apapun. Kami mengambil sel asli, kami mengambilnya dari tanaman. Dan setelah itu kami tidak pernah melihat tanamannya lagi. Kami pada dasarnya hanya menumbuhkan sel-sel produktif yang menghasilkan senyawa berharga yang kami cari itu. Kami adalah perwujudan dari apa yang dikatakan Hippocrates sekitar 2000 tahun yang lalu. Jadikan makananmu sebagai obatmu, dan obatmu sebagai makananmu. Jadi kemampuan AI kami yang digabungkan dengan biologi yang dapat diprogram, memungkinkan kami benar-benar mengekstrak senyawa paling bermanfaat dari alam dan membuatnya lebih kuat, lebih mudah diakses, dan lebih konsisten. Sekali lagi, tanpa menggunakan sedikit pun lahan atau hal semacam itu, dan hanya menggunakan sebagian kecil listrik, air, atau lahan yang dibutuhkan. Jadi bisakah Anda memberitahu saya seberapa besar biaya yang berkurang dan air yang digunakan juga berkurang? Seberapa besar dampak lingkungan yang dihasilkan dari hal ini? Itu sangat besar, sekitar 2 order magnitudo. Ini sekitar 100 kali lipat dalam hal listrik, lahan, atau air yang dibutuhkan untuk jumlah bahan yang sama. Jadi kita membandingkan apel dengan apel. Kita melihat berapa banyak anggur yang saya butuhkan, berapa banyak kebun anggur, berapa banyak lahan, berapa banyak air, dan berapa banyak listrik. Dibandingkan dengan jumlah bahan yang sama yang saya hasilkan, ini sekitar 100 kali lipat. Jadi bagaimana Anda berencana untuk meningkatkan produksi Anda? Karena ada perusahaan lain di seluruh dunia yang juga mencoba melakukan apa yang Anda lakukan. Tapi bagaimana mungkin meningkatkan produk Anda sehingga Anda bisa menurunkan biaya dan benar-benar membuatnya sukses? Jadi kami telah mengembangkan platform eksklusif yang memanfaatkan AI, otomatisasi, visi komputer, dan biologi yang dapat diprogram. Kami menghabiskan 15 tahun untuk menyempurnakan platform ini. Dan itulah sebabnya kami bisa mencakup berbagai industri. Kami sangat kompetitif dari segi harga. Sejauh ini kami belum melihat apapun dalam skala sebesar yang kami hasilkan. Jadi ini adalah permainan skala dan kami berharap para pesaing kami terus membuat mereka bekerja keras. Pada saat mereka melakukan apa yang kami lakukan hari ini, kami sudah lebih maju dan kami akan melakukan sesuatu yang jauh lebih baik lagi. Tapi sekali lagi, seperti yang saya katakan, kami menggunakan biologi yang dapat diprogram. Kami menggunakan AI, kami menggunakan visi komputer. Dan kami memiliki ahli biologi sel terbaik siang dan malam. Benar-benar menyempurnakan apa yang kami lakukan. Dan kami hanya fokus pada sel tumbuhan. Itu juga salah satu kekuatan kami, yaitu tetap fokus pada tanaman. Jadi, ceritakan tentang produk-produk Anda. Karena sejauh yang saya pahami, Anda sedang fokus pada suplemen kesehatan berbahan anggur ini. Apa itu? Jadi sebenarnya ini hanya satu produk dari banyak produk yang sedang kami kembangkan. Maksud saya, kami adalah teknologi platform
tapi izinkan saya fokus sebentar pada Vinia. Vinia adalah nama komersial dari produk ini yang merupakan contoh hebat dari apa yang kami sebut sebagai precision botanics. Ini adalah komposisi berbasis sel anggur merah. Ini terinspirasi oleh paradoks Prancis, yaitu pengamatan bahwa orang Prancis menjaga kesehatan kardiovaskular yang baik. Meskipun pola makan mereka kaya, manfaat ini dikaitkan dengan polifenol yang ditemukan dalam anggur merah dan wine merah. Jadi yang kami lakukan adalah menumbuhkan sel-sel yang mengandung konsentrasi tinggi polifenol ini. Salah satunya yang terkenal adalah resveratrol, dan kami memperbesarnya, bioreaktor kami mampu memperbesarnya, itulah sebabnya kami bisa mendapatkan skala produksi yang besar. Dan dalam satu kapsul yang mengandung 400 mg bubuk ini, setara dengan 1.000 buah anggur. Anda harus makan 1.000 buah anggur beserta semua gulanya, atau minum 1 botol penuh anggur untuk mendapatkan apa yang akan Anda dapatkan hanya dari 1 kapsul yang Anda konsumsi setiap hari. Jadi itulah yang kami lakukan. Dan selain produk itu, kami juga memiliki produk lain yang sedang kami kembangkan di berbagai bidang, tidak hanya di bidang nutraceutical. Karena Anda juga berencana untuk berkembang ke bidang makanan di masa depan, atau Anda hanya akan fokus pada suplemen kesehatan? Tidak, kami juga bergerak di bidang makanan. Maksud saya, kami bergerak di bidang makanan, farmasi, dan juga wewangian. Kami memiliki beberapa projek yang berjalan secara bersamaan. Untuk makanan, kami memiliki 2 pemanis yang kami kembangkan bersama salah satu perusahaan terbesar di bidang pemanis, Tate & Lyle. Mereka berbasis di Inggris dan Amerika Serikat. Kami memiliki 2 molekul yang sedang kami kembangkan untuk mereka. Kami juga sedang mengembangkan sebuah molekul untuk wewangian yang merupakan pasar senilai $15 miliar per tahun. Dan kami juga sedang mengembangkan molekul saffron yang akan digunakan baik untuk makanan maupun untuk nutraceutical. Saffron adalah salah satu bahan yang digunakan dalam dunia kuliner dan merupakan salah satu yang termahal, di mana 90% diantaranya tumbuh di Iran. Jadi ada juga masalah geopolitik dalam hal ini. Jadi kita mampu memproduksi saffron dan menjualnya, baik di bidang suplemen makanan maupun di bidang makanan. CEO BioHarvest, Zaki Rehaf, terima kasih telah bersama saya hari ini. Terima kasih telah mengundang saya. Terima kasih. Sekarang kita tetap berada di laboratorium, karena di sini, di negara startup, sesuatu sedang berkembang di dunia coklat dan kopi. Dengan pemanasan global dan hutan hujan yang hancur, para petani kakao dan kopi di seluruh dunia mulai kehabisan sumber daya. Pembawa acara dan koresponden I24 News English, Emily Francis, mengunjungi 2 perusahaan di mana mereka sedang menciptakan solusi yang lezat dan hemat biaya, sekaligus menggoda selera kita dalam prosesnya. Apakah Anda ingin coklat? Terima kasih. 9 dari 10 orang di dunia menyukai coklat. Ibu saya selalu berkata, hidup itu seperti sekotak coklat. Kamu tidak pernah tahu apa yang akan kamu dapatkan. Namun, Kakao menghadapi risiko kepunahan. Pada tahun 2050, lebih dari 50% lahan pertanian kakao tidak akan layak untuk produksi akibat perubahan iklim. meskipun biji berusia 5.000 tahun ini berasal dari hutan hujan Amazon dan disebut oleh suku-suku sebagai makanan para dewa, di zaman modern, Afrika Barat telah memproduksi sekitar 80% pasokan kakao dunia. Hutan hujan semakin mengering dengan kecepatan yang mengkhawatirkan dan pengiriman dan pengolahan yang panjang hingga membuat produk kurang segar, membuat konsumen kecewa. Masalah dalam cara penanaman kakao saat ini adalah banyak kandungan baik yang hilang selama proses pengolahan kakao. Banyak zat bioaktif yang benar-benar hilang. Startup inovatif asal Israel, Kokomoto, sedang berusaha meregenerasi biji kakao sambil menggoda selera kita. Alih-alih menanam pohon kakao di alam selama 6 atau 7 tahun dan pada akhirnya hanya menggunakan bijinya, kami mengatakan bahwa kami tidak perlu melakukan itu. Kami bisa melakukan produksi lokal. Anda bisa menempatkan tanaman kakao di mana saja di dunia, di luar garis khatulistiwa, sangat dekat dengan pabrik-pabrik yang sudah berproduksi. Turit adalah salah satu platform terbesar di dunia untuk ekspansi sel. Kami memang ahli dalam memperbanyak sel. Inilah yang kami sukai untuk dilakukan. Di sini, di perusahaan bioteknologi Pluri yang berbasis di Haifa,
Bioreaktor ini meniru kondisi lingkungan alami. Dan rasanya seperti, baiklah, jadi ini seperti pelajaran sains. Kami memasukkan sel ke dalam wadah ini, dan kemudian ada perfusi media. Media adalah makanan yang dibutuhkan sel, seperti gandum. Kami memberi makan sel dengan media yang sudah dikondisikan ini. Hal yang sama juga berlaku untuk kopi. Kopi Coffee Shy adalah startup lain di mana teknologi ekspansi sel yang dipatenkan ini juga melanjutkan dari apa yang tidak bisa dilakukan oleh alam. Proses kami dalam hal keberlanjutan jauh lebih efisien dibandingkan dengan pertanian standar, di mana Anda membutuhkan jumlah air yang sangat besar. Dan ngomong-ngomong, setiap cangkir espresso yang Anda minum membutuhkan 140 liter air. Apa yang sedang kami kembangkan adalah sebuah solusi yang memungkinkan untuk memproduksi kopi dengan cara yang menghindari semua tantangan tersebut. Proses yang ada saat ini yang memakan waktu lama dan banyak energi juga menguras rekening bank kita. Hal ini secara dramatis meningkatkan permintaan keseluruhan terhadap kopi. Dan di sisi pasokan, kita memiliki masalah yang semakin memburuk. Jadi permintaan naik, pasokan turun. Kopi adalah komoditas yang diperdagangkan di pasar saham. Sebenarnya selama 5 tahun terakhir, Anda bisa melihat kenaikan harga yang sangat besar. Juga volatilitas yang tinggi. Sekarang, produksi kami bisa melimpah setiap 3 minggu. Dari satu sistem, per tahun kita akan mampu memproduksi jumlah kopi yang setara dengan lebih dari 500 juta tanaman kopi. Ini adalah produk kami. Ini adalah kopi berbasis sel. Kopi berbasis sel yang dikeringkan. Apa yang Anda lihat di sini, ini berbentuk seperti bubuk. Sangrai dan seduhan kopi adalah pilihan para pencicip. Dan buktinya ada di secangkir kopi pagi kita. Ya, baunya enak, berbeda. Ya. Ini lebih manis. Ya, Bau yang lebih manis. benar. Hidungku berfungsi. Selain itu, ini membantu mengurangi jejak karbon di planet kita. Salah satu pertanyaan yang sering diajukan kepada kami adalah, apakah kalian akan pergi? Apakah teknologi kalian akan menggantikan perkebunan kopi konvensional, petani, dan pertanian yang sudah ada? Dan jawabannya adalah sama sekali tidak. Emily Francis di sana. Sekarang beralih dari bioteknologi dari Hollywood ke media sosial. Generasi baru alat AI sedang mengubah cara cerita visual dibuat. Platform seperti Kadabra menggunakan AI generatif untuk mengubah teks menjadi adegan sinematik yang menimbulkan pertanyaan tentang masa depan pembuatan film itu sendiri. Jadi untuk informasi lebih lanjut, saya sekarang bersama Maito Salah. Anda adalah pendiri Kadabra. Terima kasih sudah bergabung dengan saya hari ini. Untuk para penonton di rumah, apa sebenarnya yang Anda lakukan? Halo, nama saya Maital Salah, saya berasal dari Israel, dan saya menciptakan Kadabra, yaitu sebuah platform AI yang memungkinkan semua orang untuk berkreasi hanya dengan imajinasi mereka. Mereka bisa mengubah setiap imajinasi menjadi video nyata dengan platform ini. Jadi semua orang bisa menggunakannya? Semua orang bisa menggunakannya. Ini dibuat untuk orang-orang yang ingin menggunakan AI dan berkarya sendiri. Ini adalah platform yang menyatukan semua model AI terbaik di satu tempat. Apakah kamu punya contoh pengguna yang membuat sesuatu yang menarik perhatianmu? Ya, aku punya. Ya, aku punya seorang kreator yang selalu ingin membuat film anak-anak. Dan dia sudah punya semua gambarnya di pikirannya, tapi dia tidak bisa membuatnya sendiri. Jadi dia membuatnya bersama Kadabra. Seperti di film ini, kita bisa melihat beruang itu memanjat jendela. Ini adalah sebuah karya berdurasi 2 menit yang sangat indah, dan semuanya dibuat di dalam Kadabra. Jadi bagaimana kamu menangani hak cipta? Dan model-modelnya yang menangani itu, kami hanya menyediakan alatnya saja. Kami hanya menyediakan alatnya dan orang-orang tahu apa yang bisa mereka harapkan. Mereka menulis puisi yang benar-benar akurat dan mereka tidak menggunakan sesuatu yang seharusnya tidak digunakan. Masa depan pembuatan film tidak diragukan lagi. Maito Salah, Anda adalah pendiri Kadabra. Terima kasih banyaklah bersama kami hari ini. Terima kasih banyak.
Sekarang ekonomi Israel terus melampaui ekspektasi. Meskipun hampir 2 tahun, bahkan sebenarnya hampir 3 tahun perang, dan tekanan keuangan yang semakin besar pada banyak rumah tangga, nilai shekel melonjak terhadap dolar, sehingga menimbulkan kekhawatiran dari para eksportir dan bahkan intervensi dari Bank Israel. Apa yang tampaknya menjadi tanda kekuatan juga menciptakan tantangan baru. Shekel Israel sedang melonjak tajam. Mata uang tersebut telah menguat tajam dalam beberapa bulan terakhir, didorong oleh kepercayaan investor dan ketahanan ekonomi Israel, meskipun telah berbulan-bulan terjadi konflik. Kekuatan tersebut menjadi begitu menonjol sehingga Bank Israel baru-baru ini turun tangan di pasar valuta asing untuk pertama kalinya dalam beberapa tahun, dengan membeli mata uang asing guna memperlambat kenaikan shekel. Namun, hal yang lebih penting bukanlah intervensi itu sendiri. Ekonominya begitu kuat, lokomotif teknologi tingginya begitu hebat, sehingga semuanya berjalan dengan baik. Kekuatan itu membantu menopang shekel, tapi tidak semua orang mendapatkan manfaatnya. Mata uang yang kuat berarti para eksportir menerima lebih sedikit shekel untuk setiap dolar atau euro yang mereka dapatkan di luar negeri, sehingga keuntungan mereka tertekan dan barang-barang Israel menjadi lebih mahal di pasar internasional. Para produsen telah memperingatkan bahwa jika tren ini berlanjut, hal itu bisa merugikan daya saing dan membebani pertumbuhan ekonomi. Sementara itu, banyak rumah tangga di Israel masih merasakan dampak finansial dari perang. Survei terbaru menunjukkan sekitar 1 dari 3 warga Israel mengalami penurunan pendapatan karena keluarga harus menghadapi pengeluaran yang lebih tinggi, ketidakpastian, dan dampak ekonomi berkepanjangan dari konflik tersebut. Dan meskipun Bank Sentral mungkin mencoba mempengaruhi arah mata uang, beberapa ekonom mengatakan bahwa pada akhirnya kekuatan pasar yang menentukan. Anda bisa bermain-main dengan mata uang untuk sementara waktu. Dalam jangka panjang, pasar yang akan menang. Untuk saat ini, shekel yang kuat mengirimkan pesan kepercayaan terhadap ekonomi Israel. Pertanyaannya adalah, apakah kekuatan ini akan terus mendorong pertumbuhan atau justru menjadi beban bagi para eksportir dan keluarga yang sudah berada di bawah tekanan? Kenaikan nilai shekel mungkin merupakan bentuk kepercayaan dari para investor. Namun, para ekonom mengatakan para pembuat kebijakan harus menjaga keseimbangan antara mempertahankan kepercayaan tersebut dan melindungi bisnis yang bergantung pada penjualan ke luar negeri. Jadi ekonomi yang kuat ya, tapi justru shekel yang kuat inilah yang juga menciptakan tekanan pada sektor teknologi Israel saat ribuan pekerjaan dipangkas dan perusahaan-perusahaan berlomba untuk beradaptasi dengan era AI. Nicole Zedek melaporkan. Perusahaan teknologi Israel sedang menghadapi gelombang baru PHK, tetapi apa yang kita lihat di sini bisa jauh lebih besar dari itu. Sebuah perubahan dramatis dalam cara sektor teknologi Israel dibangun. Beberapa perusahaan paling terkenal di negara itu saat ini sedang memangkas tenaga kerja mereka dan melakukan restrukturisasi yang berpusat pada kecerdasan buatan. Sekarang berita utamanya di sini adalah Wix. Ya, raksasa pembuat situs web asal Israel itu. Mereka memangkas sekitar 1.000 karyawan. Itu adalah 20% dari total tenaga kerja global mereka untuk sebuah perusahaan yang telah berdiri selama 2 dekade. Alasannya ada 2. Di satu sisi sebenarnya karena nilai shekel yang kuat. Karena nilai shekel melonjak terhadap dolar, gaji dan biaya operasional di Israel sebenarnya menjadi lebih mahal bagi perusahaan yang sebagian besar pendapatannya dalam dolar. Dan di sisi lain, CEO Wix mengatakan bahwa AI memaksa perusahaan untuk bergerak lebih cepat, lebih ramping dan memiliki struktur yang lebih datar. Dan meskipun ini mungkin menjadi salah satu berita utama belakangan ini, Wix bukan satu-satunya perusahaan yang terkena dampaknya. Perusahaan fintech Rapid sedang melakukan restrukturisasi dan menempatkan AI di pusat operasinya, serta Amdocs dikabarkan sedang bersiap untuk memangkas 10% dari tenaga kerjanya secara global. Hal itu bisa berdampak pada 3.000 karyawan, ratusan di antaranya berada di sini, di Israel. Tapi bukan hanya perusahaan besar ini yang terkena dampaknya. Beberapa organisasi yang lebih kecil dan kurang dikenal juga sedang merasakan dampaknya saat ini. Faktanya, AI21 Labs, sebuah startup yang pernah ditampilkan di sini di Innovation Nation, menurut laporan terbaru sedang bersiap untuk memangkas 60% stafnya demi mengalihkan fokus ke platform agen AI Maestro miliknya. Sekarang yang kita lihat di sini adalah gambaran besarnya bahwa perusahaan teknologi Israel ini sedang tertekan dari 2 sisi. Di satu sisi, di sini kita memang melihat lonjakan nilai shekel. Mata uang Israel yang kuat merugikan para eksportir dan banyak pengeluaran dalam bentuk shekel sementara pendapatan datang dalam dolar. Dan di sisi lain kecerdasan buatan.
Perusahaan-perusahaan ini berada di bawah tekanan untuk membuktikan bahwa mereka dapat mengintegrasikan kecerdasan buatan guna memangkas operasional dan mengurangi jumlah tenaga kerja mereka. Jadi gambaran besarnya di sini adalah bahwa revolusi kecerdasan buatan mungkin sudah mulai memengaruhi sektor teknologi dan kita mungkin mulai melihat beberapa perubahan besar ini. Namun pertanyaannya adalah, apakah ini hanya biaya jangka pendek atau apakah sektor teknologi Israel benar-benar sedang mengubah cara membangun perusahaan-perusahaan ini dari dalam untuk masa depan jangka panjang? Ini adalah sesuatu yang harus terus kita pantau. Lebih jauh lagi, medan perang Ukraina telah menjadi laboratorium bagi beberapa teknologi drone paling canggih di dunia. Sekarang setelah sebuah drone melintasi wilayah udara Latvia, negara Baltik tersebut mencari jawaban dari inovasi-inovasi masa perang itu. Seiring drone menjadi salah satu senjata utama dalam peperangan modern, negara-negara di seluruh Eropa mencari cara baru untuk mempertahankan wilayah udara mereka. Perubahan itu terlihat di Latvia, di mana sebuah jet tempur Prancis menembak jatuh sebuah drone yang memasuki wilayah udara negara itu dari Rusia. Namun, para pejabat mengatakan bahwa mengandalkan pesawat tempur dan rudal mahal untuk mencegat drone berbiaya rendah bukanlah solusi jangka panjang. Itu adalah hal yang sangat tidak masuk akal. Itu adalah cara yang sangat tidak masuk akal untuk menembak jatuh drone dengan jet tempur militer. Karena biaya rudal dan semua biaya tambahan yang menyertainya. Sangat baik bahwa kita memiliki kemampuan seperti itu, dan kita membuktikan bahwa kemampuan ini bekerja baik di Estonia maupun Latvia. Namun ke depannya, solusi seperti ini tidaklah cukup. Itulah sebabnya Latvia saat ini menekankan pada perjanjian kerjasama drone. Ini adalah perjanjian kerjasama besar dengan Ukraina, yang merupakan satu-satunya negara di dunia saat ini yang telah membuktikan bahwa mereka mampu menembak jatuh drone dengan akurasi dan kemampuan teknis tertinggi. Itu adalah Ukraina, tidak ada yang lain. Perang Ukraina telah mempercepat pengembangan teknologi anti-drone yang lebih murah dan lebih efektif, mulai dari sistem peperangan elektronik hingga interseptor drone khusus. Sekarang, inovasi-inovasi medan perang tersebut menarik perhatian di seluruh Eropa, dengan Latvia menjalin kerjasama yang lebih erat dengan Ukraina saat negara-negara anggota NATO beradaptasi dengan era baru ancaman udara. Penyusupan drone ini menjadi pengingat terbaru bahwa tantangan yang dihadapi militer sekarang bukan hanya mendeteksi drone musuh, tetapi juga menemukan cara yang terjangkau untuk menghentikannya. Sekarang kita beralih ke beberapa berita teknologi yang sedang viral. Apakah orang yang Anda lewati di jalan bisa langsung tahu siapa Anda? Sebuah laporan baru mengatakan bahwa Meta diam-diam menambahkan kode pengenalan wajah ke perangkat lunak yang terhubung dengan kacamata pintarnya, sehingga kembali memunculkan kekhawatiran tentang masa depan, di mana pengawasan berbasis AI menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari. Untuk informasi lebih lanjut, saya sekarang bersama koresponden I24 News, Jody Nitsanovits. Jody, terima kasih sudah bergabung dengan saya hari ini. Apa yang bisa kamu ceritakan tentang fitur yang ditambahkan Meta ke kacamata pintarnya ini? Jadi untuk saat ini, sepertinya fitur ini belum bisa melakukan banyak hal. Karena Meta menolak berkomentar tentang laporan itu dan tampaknya diam-diam menghapus fitur tersebut dari aplikasi Meta AI yang merupakan aplikasi yang menjalankan kacamata ini. Tapi cukup menakutkan, membayangkan bahwa saat berjalan di jalan, kamu mungkin bisa mengidentifikasi orang-orang dan mendapatkan informasi tentang mereka secara real-time. Hal ini menimbulkan cukup banyak kekhawatiran di kalangan pakar privasi. Maksudku, kita sudah terbiasa dengan kamera di mana-mana, tapi gagasan bahwa seseorang yang lewat di dekatmu bisa langsung tahu siapa dirimu, itu agak mengkhawatirkan. Dan fakta bahwa mereka menolak untuk berkomentar tentang hal ini mungkin justru lebih mengkhawatirkan lagi. Ya, dan juga laporan itu baru saja keluar, lalu tidak mereka langsung menghapusnya. Keesokan harinya, itu sudah hilang. Ya, jadi itu seperti mengatakan bahwa kamu bersalah. Ya, tapi bagaimana mereka melakukannya? Karena mereka hanya memindai semua media sosial, lalu mereka bisa mengidentifikasi orangnya dari wajah di profil media sosial. Ya, sepertinya memang seperti itu. Tapi menurutku itu masih cukup jauh. Kalaupun mereka berencana menambahkan hal seperti itu bukan sesuatu yang perlu kita khawatirkan dalam waktu dekat. Baiklah, dan Siri akan mendapatkan pembaruan. Apa yang bisa kita harapkan? Ya, jadi Apple akan segera mengadakan Worldwide Developers Conference. Dan salah satu pembaruan yang paling banyak dibicarakan adalah untuk Siri. Siri, seperti yang kita tahu, biasanya punya niat baik, tapi ya... Itu tidak melakukan apa-apa? Tidak. Itu tidak bagus. Sebenarnya aku sudah mematikannya sepenuhnya. Aku tidak mau itu. Itu tidak pernah berfungsi. Aku tidak mau itu. Iya. Jadi Apple telah mulai mengubah Siri menjadi asisten yang lebih mampu, benar-benar membantu, memahami konteks,
menangani tugas, dan berintegrasi lebih alami di berbagai aplikasi dan layanan. Di iPhone, iPad, Mac, dan lain-lain. Dan Siri yang telah diperbarui ini akan benar-benar memanfaatkan Google Gemini AI untuk membuatnya lebih ramah pengguna dan benar-benar berfungsi jika bisa dibilang begitu. Ada juga laporan bahwa akan ada aplikasi Siri mandiri yang mirip seperti ChatGPT, Gemini itu sendiri, Claude. Daftarnya masih panjang. Jadi semoga saja ini benar-benar menjadi asisten AI pribadi yang sangat kita inginkan. Dan terakhir, ada tren di mana perusahaan teknologi justru menggunakan teknologi untuk membuat kita menjauh dari teknologi. Bagaimana cara kerjanya? Ya, jadi ternyata Silicon Valley sekarang ingin kita lebih sering menjauh dari ponsel kita. Ada satu startup yang bernama Board, yang seperti yang saya pahami adalah papan permainan yang bisa berubah tergantung pada permainan apa yang ingin kamu mainkan. Dan startup ini berfokus pada permainan tatap muka dan pengalaman sosial, serta secara umum mempertemukan orang-orang alih-alih membuat mereka terpaku pada ponsel. Dan ada hal lain yang cukup menarik, yaitu yang disebut cyberdeck. Begitulah cara orang-orang sekarang membuat komputer yang ingin mereka gunakan di luar ruangan, alih-alih tetap berada di dalam. Dan komputer itu bergaya retro dan DIY. Dan mereka mendorong pengguna untuk benar-benar pergi keluar dan duduk di atas rumput bersama komputer mereka dengan orang lain. Wow, semuanya jadi semakin rumit akhir-akhir ini. Jadi kita benar-benar butuh teknologi untuk memberitahu kita bahwa kita harus keluar. Tapi dengan teknologi yang mereka buat dan kembangkan. Tidak. Selalu ada uang yang terlibat. Aku selalu berpikir begitu ya, kita sedang dibohongi. Ya benar. Oke baiklah, Jody Nitzanovic, koresponden I24 News, terima kasih sudah bersama saya hari ini. Terima kasih. Dan itu saja untuk hari ini, saya pembawa acara Anda Lynn Flakmeyer. Bergabunglah bersama kami minggu depan untuk episode terbaru Kin Innovation. Terima kasih telah menonton dan semoga harimu menyenangkan dimanapun kamu berada. Salam dari Tel Aviv.